Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Dunia Horor, channel yang menceritakan kisah-kisah mistis atau kisah-kisah horor. Sebelum mendengarkan atau menonton video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari saya selanjutnya. Kita langsung ke ceritanya. Cerita ini yang berjudul Tersesat di Kuburan Keramat. Cerita ini berawal saat aku pulang bertandang dari rumah temanku dan terpaksa harus melewati sebuah komplek kuburan keramat. Hari itu aku berkunjung ke rumah temanku untuk sekedar silaturahmi. Awalnya aku ingin menginap di rumah temanku itu. Namun karena besok paginya aku harus mengantar ibuku ke kota, maka aku harus pulang ke rumah. Setelah pamitan pulang dengan keluarga temanku itu, aku segera tancap gas menuju ke rumah. Awalnya semua tampak seperti biasa. Namun saat akan melewati jalan yang biasa aku lewati, ternyata jalan itu ditutup sementara karena ada acara. Mau tidak mau aku harus melewati kuburan keramat di daerah situ. Waduh, harus lewat kuburan itu, gumamku dengan gusar dalam hati. Dengan perasaan ragu dan takut, aku memutar motorku dan melaju masuk menuju komplek kuburan keramat itu. Dengan siaga, aku melaju melewati jalan setapak antara kuburan-kuburan. Aku tidak tahu pasti berapa luasnya, namun katanya area pemakaman itu tidak begitu luas. Mungkin sekitar 1 menit dari satu pintu ke pintu lainnya. Namun aku merasa telah 5 menit berjalan, belum juga melihat pintu keluar makam. Sebenarnya makam keramat ini tidak boleh sembarangan orang melintas. Namun jika terpaksa tidak masalah asalkan jaga sikap. Dalam komplek pemakaman ini terdapat kuburan sesepuh dan orang-orang yang dihormati pada zamannya. Aku selalu berkata, "Permisi, kula nyuwun," saat melintas agar aman sampai tujuan. Aku merasa gelisah karena sudah lebih dari 10 menit aku belum keluar juga dari pemakaman itu. Aku mulai bingung dan rasanya ingin menangis saat itu karena aku sudah sangat ketakutan sekali. Sambil melihat-lihat kanan dan kiri mencari pintu keluar, aku melihat seorang bapak tua sedang berjalan berlawanan arah denganku. Jantungku berdebar dengan kencang. Jangan-jangan itu hantu. Aku bergumam dalam hati. "Mau kemana, Dek?" tanya bapak itu. Aku tidak menggubrisnya dan tetap berjalan lurus ke depan seolah tidak melihatnya. "Bingung cari pintu keluar ya?" tanya bapak itu lagi. Aku segera menghentikan motorku. Sepertinya bapak itu manusia. Dari cara bicaranya tidak terlihat menyeramkan, kataku dalam hati. Bapak itu menghampiriku dan bertanya, "Mau bapak bantu tunjukin jalan keluarnya?" tanya bapak itu. "Iya pak, tolong bantu saya. Dari tadi bingung nyari pintu keluarnya," jawabku. "Ayo ikut bapak," kata bapak itu. Aku mengikutinya dari belakang menggunakan motor. Mungkin bapak ini kuncen di sini, pikirku saat itu dan perasaanku mulai tenang. Aku berjalan mengikuti bapak itu, namun perasaanku mulai merasa aneh. Karena setelah 3 menit berjalan, belum juga aku melihat pintu keluarnya. "Masih jauh ya pak?" tanya aku. Bapak itu berhenti dan membalikkan badannya melihatku. "Pulangnya besok aja, kamu nginep di sini dulu aja," jawab bapak itu yang kemudian masuk ke dalam sebuah makam dan menghilang. Aku tidak percaya dengan apa yang aku lihat.
Seluruh tubuhku merinding ketakutan dan seketika itu aku pingsan di tempat. Keesokan harinya aku terbangun dan betapa syoknya aku. Ternyata aku semalam tidur di kuburan sambil memeluk gundukan tanah sebuah makam. Aku segera berdiri dan menyalakan motorku yang tergeletak di sampingku. Kemudian langsung tancap gas. Setelah sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada keluargaku dan mereka cuma tertawa mendengarkanku. Mereka juga mengira aku tidak pulang karena menginap di rumah temanku.